Untuk seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, musibah yang dialami oleh saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh adalah derita yang kita alami juga. Kita adalah saudara, satu tubuh, satu jiwa. Mari bergandengkan tangan, bersama-sama meringankan beban mereka dengan turut serta membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tertimpa bencana secara bersama-sama. Para kepala desa, para camat, para bupati dan wali kota dipersilahkan untuk menginisiasi berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan, mengkoordinasikannya dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam minggu ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mendistribusikan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini mendapat musibah bencana. Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan, meringankan beban sesama. Terima kasih teman-teman media semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran. Pertama dan untuk beberapa kalinya, kembali saya ucapkan bela sungkawa, duka mendalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terhadap apa yang terjadi di 3 provinsi terdampak. Unit-unit UPT kami di Sumatera masih terus bekerja sama, bergotong royong dengan berbagai pihak termasuk Kapolri untuk proses evakuasi, tanggap darurat, dan mudah-mudahan terus bisa secepat mungkin menyelesaikan proses tanggap darurat dan masuk masa rehab dan rekonstruksi. Sekali lagi duka mendalam. Yang kedua terkait dengan pertemuan malam hari ini, tadi kami sudah menyampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa antara Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Nah, berdasarkan MOU itu, kami berharap concern publik ya, yang sekarang muncul beberapa hari ini pasca banjir, yaitu keingintahuan publik tentang asal-usul di mana material kayu yang terbawa banjir itu berasal. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya ICO untuk melihat semacam apa namanya anatomi kayu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Dan kami berharap sekali lagi nanti kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama. Dan oleh karena itu tentu seperti yang saya dengar kemarin dari Pak Menko Pratikno atau PMK, kita juga akan berkoordinasi dengan Satgas PKH dalam menyelesaikan kasus ini. Sekira demikian dari saya, Pak Kapolri. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Menteri dan jajaran, rekan-rekan pejabat utama terkait yang mendampingi. Yang saya hormati rekan-rekan media, yang pertama tentunya kita mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap seluruh saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana, baik di Aceh, di Sumatera maupun di Sumatera Barat. Sesuai dengan beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan
terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah, dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Oleh karena itu kita akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim. Beberapa hari ini kita sudah turunkan personel dan kita nanti akan gabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan dan bila perlu dengan satgas lain yang bisa bergabung termasuk PKS sehingga kerja tim bisa lebih cepat dan segera bisa kita infokan. Yang jelas sementara itu yang bisa kita sampaikan dan dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, cukup saya kira. Oke, terima kasih. Saya kira beri kesempatan kami untuk memproses segala sesuatunya supaya tidak terlalu prematur kami sampaikan. Namun secara paralel tadi dari pihak kepolisian sudah turun ke dua daerah ya, Garuga dan Agoli ya, dua das yang ada di Batang Toru. Namun bagaimana konkretnya ya saya kira lebih baik nanti biar tim bekerja secara sinergis dan nanti akan kami laporkan secara reguler untuk ke publik. Itu Pak Kapolri. Ya saya kira nanti akan kami sampaikan ya. Ada beberapa modus tadi dibicarakan di dalam, tapi nanti lebih baik ketika sudah ada fakta-fakta yang lebih konkret ya, fakta lebih faktual ya, nanti akan kita sampaikan kepada publik sesegera mungkin. Cukup ya. Ya sekali lagi, belum pada tahap pemeriksaan, tapi identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan. Tapi sekali lagi nanti apakah itu berasal dari illegal logging, apakah itu berasal dari pembukaan lahan sawit atau lahan untuk tambang yang kemudian kayunya ditumpuk dan kemudian ketika ada banjir, longsor, kemudian terdorong ke sungai. Apakah itu dari PHAT, pengusahaan pemegang hak atas tanah ya, jadi hutan alam yang ada di APL, di area pengelolaan lain, yang memang hutan alam tapi tidak di kawasan hutan tapi di APL ya, yang selama ini juga menjadi salah satu modus pencucian kayu. Apakah itu ya, nanti kita akan bersama-sama dalami bersama-sama dan nanti akan dilaporkan secara rutin kepada publik. Sudah ya, jadi kami tadi ada teknologi sederhana yang terbiasa sebenarnya teman-teman lakukan, namanya AICO. Jadi dengan AICO ini kita akan mengetahui anatomi kayu. Berikut misalkan apabila ada cacat ya
di kayu, ya misalkan apakah itu pakai ditebang ya, apakah itu didorong pakai bulldozer ya, itu juga menjadi indikasi nanti. Kalau bulldozer kira-kira di mana kejadiannya, kalau ditebang secara rapi kira-kira di mana. Jadi ada indikasi-indikasi awal yang belum konklusif, nanti kami sampaikan kepada polisi. Ya. Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Pria ini mau salurkan bantuan bencana malah diminta 2 juta oleh oknum di lapangan. Dan ini terjadi di wilayah Sumatera Utara. Dia menyebutkan adanya keterlibatan TNI maupun keterlibatan anggota DPR. Ada yang minta 2 juta, ada yang minta 1 juta. Dan tentu saja dia tidak memberikan dana tersebut. Namun oknum mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Padahal ini mau menyalurkan bantuan guys. Jadi ini dialami oleh seorang pria namanya Ashraf Suganasution. Dia melihat ada praktik pungutan liar atau pungli pada saat ingin menyalurkan bantuan logistik untuk korban bencana banjir. Nah yang jadi sorotan adalah pria ini menyebutkan meminjam mobil jenis kavaleri. Ini kendaraan militer kan, untuk mengantarkan bantuan dari Kodim, tapi diminta 2 juta rupiah katanya. Nah di situ dia bingung. Dia hubungilah anggota DPR dan disebut-sebut anggota DPR ini malah minta 1 juta rupiah. Akhirnya pria ini nggak membayar dan oknum-oknum ini mengatakan kalian cari aja yang gratis. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Dia kecewa dan resah karena sulit banget menyalurkan bantuan. Nah kabarnya ini ada video terbaru dari Ashraf. Dia minta maaf nih, klarifikasi dan didampingi oleh orang tua di sampingnya. Dia ngaku salah berbicara, keliru teman-teman. Yang membuat salah paham dipicu dengan percakapan di grup relawan. Ia tegaskan bahwa permintaan maafnya ini dilakukan tanpa paksaan. Nah, kemudian TNI juga melalui Kapuspen Maijen Freddy Ardiansa membantah keras tuduhan pungli ini dan memastikan informasi itu hoax atau nggak benar. Jadi TNI menyatakan akan menindak tegas jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Berarti kalau udah gitu harus kita tutup kan, Dedi? Ya nggak apa-apa. Gubernur satu ini serakah banget, bukan main. Semua barang buat Aceh, sumut dan sumbar langsung diborong habis. Penjual sampai bengong, tokonya bisa tutup gara-gara KDM belanja tanpa batas. Gila, serakah kebaikan level dewa. Ada adanya barang beras di sini tak beli? Semua. Ada berapa ton? Nah itu semua mie instan yang ada di sini beli. Itu. Ya semua mie instan yang ada di sini dibeli. Susu bubuk ada buat bayi. Ada, Dedi. Merek apa? SGM. SGM nggak apa-apa deh. Ada berapa karton? Sekitar 30 30. dus. Ya. Semuanya dibeli. Ya, lanjut. Ini apa namanya biskuit? Biskuit ada gavin, ada Roma. Ya yang penting biskuit aja bisa dimakan. Punya berapa karton? 50. Ada semuanya dibeli. Ya, oke, all. Oh. Nah, Dedi. Ah. Maaf ya. Ah. Kita nanya. Budgetnya ini tak terbatas. Tak terbatas. Kalau kurang uangnya jual sapi saya, masih ada 500 ekor. Ini bahan pokok dulu yang penting. Ah, ini. Silakan Kak. Banyak. Ya banyak, silakan. Banyak. Ini punya berapa kuah? 2.000 ada, 2.000 ada. Ada 2.000 ada? Ada. 3.000 ada? Sini. Panas, lumayan. Indomie. Ada boleh. Ada punya berapa karton? Banyak. Berapa Bapak Berapa? mau? 3.000 karton ada? Sebentar. Kita hitung stok. Kalau tambah, ada pop mie-nya nggak? Ada. Udah. Banyak. Sama pop mie-nya dibeli semuanya. Iya. Nih, Roma ini semua. Rumah kelapa boleh. Semua berapa karton siapin. Ini Ah, bos cek. besar kita. Cek. Ini bos besar kita, Pak. Oh, bos besar ini. Oh, aduh, saya belanja jauh ke sini, Cek. Seluruh Indomie-nya dikeluarin. Ya, sebentar, Pak. Dari kemarin. Pop mie-nya keluarin semuanya. Ada biskuit keluarin semuanya. Ada sarden keluarin semuanya. Ya. Terus itu tuh yang Pepsodent yang kecil-kecil itu keluarin, sama sikat giginya keluarin semuanya. Sabun-sabun batang itu semuanya keluarin. Ya. Pak, ini. Hai, halo bos. Pak Dedi ini. Saya Haji Udin, bos. Dari Jawa Barat.
Iya, Pak. Ya. Nggak apa-apa bos, karena nanti langsung diantar bandara aja, besok biar langsung pesawat kirim. Bongkarnya Di bandara. ya, Pak? Nanti ada yang mandu. Ada anggota TNI Angkatan Laut. Ya, Pak. Bisa, Pak. Pak, jadi Oke. jadi mobil berapa itu Pak? Berapa mobil Bapak mau? Terserah. Nah, terserah Pak. Pokoknya berapa stok aja. Berarti yang parkir nggak usah bongkar di gudang. Langsung. Langsung semuanya apapun rasanya Pak. Kari sama goreng lah Pak. Ya kari sama goreng. Sama pop mie. Pop mie ada di gudang, angkut semua. Oke, jadi gini. Barang-barang yang dibutuhkan oleh warga di Sumut, oleh warga di Sumbar, oleh warga di Aceh, dikeluarin semuanya. Ada biskuit, ada sabun, ada sikat gigi, ada sampo, ada softtek. Ada softtek. Ada popok, ada deterjen, Popok sabun orang tua. mandi, ya. Popok orang tua. Mau orang tua disiapin semuanya, ada kopi, ya kan? Kopinya langsung saset aja. Ada boleh. Ya, kopi langsung saset. Kemudian gula, minyak, udah ini goreng aja, aja. minyak goreng, mie instan, ya. Kalau ini minyak goreng nggak usah deh, udah mie instan udah cukup. Ya, mie instan, udah mie instan semuanya dikeluarin. Sarden semuanya keluarin. Hah? Hah? Bubur bayi, Romina. Boleh lah, takut diperlukan, ya. Ada total kalau satuin 2 ton? Barangnya? Ada lah. Udah, berarti bisa untuk 2 pesawat besok. Jadi barang yang tadi semua itu untuk Sumbar. Yang di sini Pak. Tapi kita harus mikir untuk Sumut. Cari toko lagi. Foto Injen. Kami Injen. Toko lagi di mana, Ci? Ada toko lagi, Ci? Ada satu lagi. Di? Buat ke toko sana. Saya minta apaan aja lah di sini aja sekali kumpul aja. Oh, sekali kumpul aja sini. Ayo. Panggil tokonya. Enggak, Bapak ini kalau misalnya mau angkat distributor, Boleh. ya kan langsung dong. Ya langsung kirim bandara. Iya. Iya, betul. boleh. Iya. Harus menghubungi kemana? Kita yang uruskan. Yang ngurusin. Kalau begitu gini aja. Ci nanti bisa datang ke hotel. Biar gampang kan? iya. Lebih tenang kan? Oke. Oke? Oke, Tep. Terima kasih Bapak. Nanti sekalian pembayaran di sana dengan yang ini. Ya. Ya, dengan yang barang sekarang. Nanti di hotel bayarnya. Terjun langsung ke lapangan, Deddy Mulyadi menyala di Sumatera. Kali ini KDM belanja kebutuhan pokok untuk para pengungsi yang terkena bencana di Sumatera. Tidak tanggung-tanggung, KDM memborong semua kebutuhan pokok di beberapa toko grosir sampai stok toko tersebut benar-benar habis. Bahkan pemilik toko saking kagetnya terlihat panik karena baru kali ini ada yang belanja segitu besarnya. Susu bubuk ada buat bayi. Ada, Kang Deddy. Merek apa? SGM. SGM nggak apa-apa deh. Ada berapa karton? Sekitar 30 dus ada. 30 dus. Ya. Semuanya dibeli. Ya, lanjut. Yang penting biskuit aja, Oke. bisa dimakan. Ya, Punya bisa. berapa karton? 50 ada. Ada, semuanya dibeli. Ya, oke, all. Gula, Gula pasir. gula pasir yang sudah Udah dikemas. dikemas ada berapa? Kilo. 50 karung ada. 50 karung. Udah dikemas ya? Udah, sekilo, Oke. sekilo. Ya, 50 karung. Oke. Minyak goreng Ada, yang seliteran. yang seliteran. Ada. Sarimoni kuali. Ada berapa? 500, 600 ada. Ya udah 500. Oke, sabun cuci, sabun mandi, pembalut. Pembalut. Oke. Popok anak-anak. Popok anak-anak. Oke, pembalut wanita bukan pria ya. Iya. Nanti kalau udah dibeli semua besok kita tutup kan, Deddy? Ya enggak apa-apa. Ya. Kan besok belanja lagi. Iya, oke. Bang Deddy, mohon maaf ya. Ah. Kita nanya, budgetnya ini tak terbatas. Tak terbatas. Oke. Dusnya kan ini kan kuantitasnya banyak. Ya, budgetnya tak terbatas. Kalau kurang uangnya jual sapi saya, masih ada 500 ekor. Sementara di toko satunya lagi, KDM memborong semua barang dan stoknya sampai si inci toko kaget kebingungan. Ada pop mie-nya nggak? Ada, lengkap. Udah. Banyak. Sama pop mie-nya dibeli semuanya. Boleh Bapak. Bapak butuh berapa? Berapa punya stok berapa? Punya stok berapa? Mana sisil aja. Sama sarden. Sarden udah Bapak. Sarden punya berapa karton? Bentar ya Pak ya. Biskuit semuanya berapa karton? Keluarin. Sarden ada berapa full karton? Keluarin. 2000 aja dulu Pak. Yang pasti Pak Indomie Pak. Indomie 2000. Oke. Pop mie-nya keluarin semuanya. Ada biskuit keluarin semuanya. Ada sarden keluarin semuanya. Ya. Terus itu tuh yang Pepsodent yang kecil-kecil tuh keluarin, sama sikat giginya keluarin semuanya. Sabun-sabun batang itu semuanya keluarin.
Ya, Artinya yang parkir nggak usah bongkar di gudang. langsung Semuanya apapun rasanya, Pak. barang-barang yang dibutuhkan oleh warga di Sumut, oleh warga di Sumbar, oleh warga di Aceh dikeluarin semuanya. Ada biskuit, ada sabun, ada sikat gigi, ada sampo, ada softtek, ada softtek, ada popok, ada deterjen, sabun mandi, ya. Mau orang tua disiapin semuanya. Ada kopi, ya kan? Kopinya langsung saset aja. Ya, kopi langsung saset. Kemudian gula, udah mie instan semuanya dikeluarin. Sarden semuanya keluarin. Nanti berapa harus dibayar, kita kirim uangnya langsung. Buat para pejabat nih ya, kalau lo pengen ngasih bantuan ya, ngasih bantuan tuh yang elegan ya. Lo datang ke lokasi bencana ya, lo salurkan bantuan lo. Setelah semua dapat masyarakat, baru lo bikin konten ya. Lo bikin konten sebagus-bagusnya, sampaikan prihatinnya. Sebagai pejabat, saya datang ke sini untuk melihat kalian semua. Nggak usah norak. Mau berangkat konten, pakai spanduk. Di dalam pesawat konten, di helikopter konten, turun pesawat konten, ngangkat beras konten. No, traktor lo angkat, traktor. Biasa aja, nggak usah lebay. Rakyat muak liatnya. Ini lo yang bilang norak, terus bilang pejabat konten segala macam. Tergantung orangnya. Lo lihat dulu siapa yang bawa kameranya. Nah, kalau seperti Kang Deddy Mulyadi memang terbiasa dia bawa kamera dan sambil konten. Tapi lo lihat dulu ya siapa orangnya dan bilang siapa pejabatnya. Jangan sembarang ngomong. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu sudah dari dulu beliau membantu. Kalau nggak bisa membantu jangan banyak omong lah. Kalau nggak bisa bantu orang nggak usah banyak omong. Terus kalau di bawah kamera segala macam itu kita lebih tahu dan transparan. Sekarang KDM ini dapat uang tuh 7 miliar ya. 7 miliar, 7M buat bantuan. Nah kita lihat, kita tahu uang itu dibelanjakan, lebih transparan. Beliau langsung belusukan belanja ke agen, ke distributor. Beliau langsung ya, tanpa ada tangan ketiga disuruh belanja. Beliau langsung ke lokasi belanja. Makanya kita tahu dari kamera ini. Coba kalau tidak ada kamera, kita tidak tahu uang itu dibelanjakan tidaknya. Justru tidak ada kamera, sembunyi-sembunyi ini yang bahaya. Yang sembunyi ini yang bahaya ya. Yang bahaya, yang tidak transparan. Kita tidak tahu uang itu dibelanjakan berapa-berapanya. Kita tidak tahu. Justru dengan adanya kamera, kita tahu kegiatan-kegiatan pejabat kita. Ya, kita lebih tahu lagi semacam anggaran dan segala macam lebih terbuka. Seperti Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nah, lu jangan ngomong sembarangan ya. Minimal kita tidak bisa membantu orang, janganlah menjelek-jelekan orangnya. Kalau memang ada toh yang begitu, pejabat yang tiba-tiba bawa kamera atau dia tidak, itu sebutkan orangnya. Gak usah lu ngomong keluar-keluar segala macam. Sebutin saja orangnya siapa ya. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Pak Menteri, satu poin aja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus, kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis,
Padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar kerote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan dan tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, dan sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Desa Cangkuang Wetan di Gang Cibaduyut, kebetulan di sini ada ibu hamil yang terjebak. Banjir di Kabupaten Bandung, banjir yang langganan. Ada 3 hal yang mesti dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah tata ruangnya harus dikembalikan. Diperbanyak ruang-ruang hijau di wilayah hulunya. Dan ini mau tidak mau pasti menimbulkan reaksi, perlawanan, kemarahan dan sejenisnya karena banyak orang yang sudah berusaha menikmati berbagai fasilitas alam yang ada di situ. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah menghentikan alih fungsi lahan yang merubah perkebunan teh, areal-areal hutan menjadi perkebunan sayur dan di dalamnya ada berbagai perkebunan termasuk ada kentang dan sejenisnya. Ini juga harus dihentikan dan mereka yang berubah perkebunannya harus dirubah kembali menjadi perkebunan teh atau tanaman-tanaman keras lainnya yang tidak lagi memiliki dampak terhadap semakin banyaknya sedimentasi yang mengalir ke Citarum. Yang ketiga adalah membangun bendungan di Kertasari. Dan ini ada ketiga cara ini akan kami lakukan. Dan untuk itu saya meminta pada semua pihak, bukan hanya teriak ketika banjir, tetapi juga mari kita bersama-sama menyelesaikan hulu dari problem banjir tersebut. Termasuk tidak lagi mengeluarkan izin-izin perumahan, menguruk daerah-daerah aliran sungai, kemudian juga menguruk daerah-daerah rawa yang terus dilakukan. Untuk itu wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung harus bersinergi, bekerja sama untuk tata ruangnya dirubah kembali, dikembalikan pada fungsi-fungsi alam, termasuk memperbanyak danau-danau kecil, cekungan-cekungan kecil yang hari ini sudah banyak berubah jadi perumahan dan areal bisnis lainnya. Nah, ini masalah apa? Masalah apa? Kuburan makam orang tua saya, nenek saya di pesisir telah hilang, padahal di atas bukit. Kuburannya yang hilang? Ya, kuburannya nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi? Iya, nggak ketemu lagi. Jadi saya tugasnya apa? Tolong bantu-bantu orang di sana. Bantu saya pasti dibantu orang di sana. Daerah mana? Jembatan Akar di Kota Merapak, namanya Nagarinyo. Namanya Nagarinyo. Abang siapa namanya? Effendi, Mama Effendi.
Effendi. Umurnya berapa? Berapa? 47. 47 punya istri enggak? Sama. Sama apa? Iya, takut jatuh 2 kali. Sama apa maksudnya? Sama kali deh. Kenapa? Takut jatuh 2 kali. Aduh, udah. Iya, sama. Cari lagi. Sama pertanyaan. Ini ditinggalin. Cari lagi kita istri. Dia udah 2 kali nambahnya udah. Oh, siapa? Mantan. Mantan udah 2 kali kawin. Iya. Kamu 1 kali pun belum. Kalah sama mantan. Ya. Iya. Jangan pernah takut jatuh kalau laki-laki. Iya. Jatuh tuh biasa. Iya. Habis jatuh bangkit lagi. Jatuh Siap. bangkit lagi. Siap. Sampai jadi pemenang. Iya, siap. Oke. Kapan ke pesisir? Besok bisa. Besok. Tunggu di sini Gini nanti. aja. Nanti kita malam ke pesisir. Siap, Oke. siap. Tunggu di Hotel Santika jam 7 malam. Santika, Jam siap. 7 malam. Iya, siap. Abang Effendi datang lah. Effendi, iya, Oke, siap. nanti kalau ke Satpam bilang mau ketemu Kang Dedi. Iya, siap. Haji Udin. Haji. Dari Majalengka. Waduh. Ya. Iya. Nanti kita ke Iya. pesisir, yo. Iya. Yo. Iya. Oke, Tunggu assalamualaikum. besok. Nanti malam ke jam 7 malam. Setelah sholat lah. Ya, setengah 8. Sip. Oke. Tunggu sini. Oke. Hotel apa tadi, Kang? Oke. Iya. Dodi Permana dan Cecep Saifullah SBM yang terlanjur melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK. Dia kini akan menyesal sebab senjata makan tuan. Mengapa demikian? Mari kita mendengarkan penjelasan dari Pak Gani berikut ini. KDM dilaporkan ke KPK? Wow, kadang saya tepuk jidat sendiri. Kok ada ya yang nekat menuduh Kang Deddy Mulyadi menahan DBHP? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara jelas tertulis, yang mengelola uang daerah itu BUD, Bendahara Umum Daerah, bukan bupati, bukan wakil bupati. Bupati itu user kebijakan, bukan holder uang. Jadi, menuduh bupati menahan dana itu sama saja menuduh tukang parkir mencetak STNK. Kemudian selanjutnya, DBHP itu cair berdasarkan realisasi pendapatan sesuai Permendagri dengan pengelolaan keuangan daerah. Kalau realisasinya berubah, ya tentu penyalurannya pun ikut menyesuaikan. Dan pembayaran lintas tahun itu legal selama masuk dalam struktur APBD. Kalau itu dianggap pelanggaran, berarti separuh pemerintah daerah di Indonesia harus dilaporin semua. Laporin sekalian seluruh kepala daerah. Kalau benar ada kesalahan, BPK lah lembaga pertama yang menemukan. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, seluruh laporan keuangan daerah wajib diaudit setiap tahun. Dan hasil audit itulah yang sah sebagai dasar potensi kerugian negara. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada satupun temuan BPK soal DBHP Purwakarta pada masa itu? Kalau BPK saja tidak menemukan, kok tiba-tiba ada yang sok menemukan setelah 8 tahun? Wah, ini auditor masa depan atau auditor masa lalu? Kemudian dalam hukum pidana, tuduhan korupsi itu harus punya bukti permulaan yang cukup. Minimal ada dokumen transaksi, ada aliran dana, ada pihak yang menerima manfaat. Lah ini, yang dibawa cuma opini dan angka liar, tanpa satupun bukti aliran uang. Menurut KUHP, itu bukan alat bukti, itu cuma bahan konten. Kasus DBHP ini melibatkan pejabat lintas periode, seperti BPKAD, Bendahara Kas, TAPD, DPRD, dan semua tanda tangan ada di dokumen APBD. Kalau mau jujur, tidak mungkin menyasar satu orang saja. Kecuali memang tujuannya bukan penegakan hukum, tapi penyerangan politik. Saya sebagai warga Jabar cuma ingin bilang, silakan proses, silakan lapor. Justru lebih baik dibuka tuntas. Karena dalam hukum itu siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Dan sampai hari ini, yang saya lihat bukan bukti, yang ada cuma ambisi dan asumsi. Pada akhirnya, hukum akan bicara jernih, mana fakta, mana fitnah, mana penyimpangan, dan mana yang cuma ingin naik panggung. Salam hormat, Sampurasun. Dari segala penjelasan Pak Gani inilah, yang diyakini akan membuat Cecep dan Doni Permana akan menyesal permanen, yang akhirnya akan berkeinginan menarik ulang laporannya masuk ke KPK. Dan tahukah para sahabat INN Indonesia, bahwa melapornya Doni Permana dan Cecep Saifullah SBM di KK, maka semua orang yang pro dengan pemerintahan KDM justru gembira, riang, dan bahagia. Mengapa demikian? Karena jika kasus ini berlarut-larut tidak dilaporkan oleh si Cecep dan Dodi, bisa saja kasus ini menjadi bola panas dan bola liar yang tidak ada ujungnya, yang setiap hari dan setiap malam
akan dibahas di TikTok maupun di media sosial lainnya oleh Cecep DKK. Dan dari permasalahan-permasalahan dalam pembahasannya itu, tentu akan mengundang persepsi-persepsi yang berbeda dari masyarakat. Tentu mereka akan berusaha menggiring opini daripada masyarakat untuk pro kepada mereka. Sehingga akan terjadilah pro dan kontra atas kasus ini. Namun setelah dilimpahkan kepada pihak yang berwajib, yang karena menurut mereka ini adalah tipikor, lalu akhirnya mereka melaporkan ke KPK. Dan tentu sebentar lagi kasus ini akan ada ujungnya. Dan kalau kita mendengar penjelasan dari Bapak Gani tadi, maka akan sulit sekali Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk ditersangkakan. Dan bagaimana jika tidak tersangka? Maka mestinya tim hukum daripada Jabar Istimewa kemungkinan besar akan bertindak. Karena mungkin ini adalah sebagian dari pencemaran nama baik untuk Kang Deddy Mulyadi. Tentu ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar, ya. Kemudian yang lain adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut dan ini sudah melanggar hukum. Untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum. Si Cecep dan si Dodi Permana akhir-akhir ini masih ngotot atas kasus ini. Dia dan kelompoknya juga masih dalam keadaan gaspol. Seperti kita bisa lihat dari narasi si Dodi Permana berikut ini. Baru saja saya melihat video Deddy Mulyadi ke Kejari Purwakarta yang dia menyarankan untuk ditelaah oleh Kejari persoalan DBHP. Jangan sampai dijadikan alat politik katanya. Justru kita tidak ada urusan dengan politik, kita bukan politisi. Justru kita ingin menggiring ke ranah hukum, ke APH. Dan kita sudah melaporkannya ke KPK. Saya harap Deddy Mulyadi seperti saudara kita namanya Jawa Ade, ya. Dia mau dilaporkan oleh timnya Deddy Mulyadi ke Polda Jabar. Jawa Ade itu sebelum ada panggilan dia langsung berangkat tuh ke Polda Jabar. Nah saya harap Deddy Mulyadi juga gentleman seperti itu ya. Deddy Mulyadi datengin tuh KPK. Itu sudah jelas. Sudah ada laporannya di sana sebendel ya, setinggi lebih dari 5 cm alat buktinya yang distorkan ke KPK. Tidak kurang cukup, kata KPK sudah cukup. Ayo segera datang ke sana agar cepat selesai. Nah, gentleman seperti Jawa Ade tuh, ya dia dari Subang naik motor ke Polda, padahal yang mau ngelaporinnya malah main-main. Nah, kalau kita mah serius sudah. Kita nanti dan kita tunggu beberapa hari ataupun beberapa bulan ke depan. Yang ketika kasus ini sudah ada di ujung tanduk atau sudah masuk dalam ranah putusan hukum. Apakah si Dodi Permana ini dan Cecep Saifullah SBM akan selalu berikan gaspol seperti videonya tadi? Kita nantikan. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.